Shalom beloveds, good to see you again. This house, tahun ini tema kita adalah The Glory of the Latter House. Kita kembali, saya akan memberikan bagian yang kedua daripada my last sermon. Saya berbicara mengenai The Unshakable House. Rumah yang tidak tergoncangkan. Rumah yang tidak tergoncangkan. Hagai 2 ayat 6, katakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. For thus says the Lord of hosts once more, it is a little while, I will shake heaven and earth, the sea and dry land. Hagai 2 ini juga dipakai lagi, ini adalah ayat referensi daripada ayat yang ada di perjanjian baru. Hagai perjanjian lama, di perjanjian barunya yaitu di kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 dan 27 katakan demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Oke? Tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, ini dikatakan apa yang digoncangkan? Langit, bumi, kemudian the sea and the dry land. Kenapa pada kitab Ibrani dikatakan bukan hanya bumi saja, melainkan langit saja. Karena waktu dulu, Tuhan pada saat berbicara itu bumi bergoncang. Di atas gunung Sinai waktu itu, waktu Tuhan berbicara, itu goyang semua. Saudara bisa bayangkan ya, ada orang ngomong pakai toa yang gede banget gitu ya. Kemudian itu suaranya itu menggetarkan. Menggetarkan apa? Bumi. Tapi ingat, itu dulu. Tetapi dikatakan sekali lagi digoncangkan bukan hanya bumi, langit. Coba saudara bisa bayangkan langit bergoncang gimana? Gak kebayangkan? Bumi bergoncang, kita beberapa kali ngalamin earthquake di Jakarta. Laut bergoncang, itu tsunami. Langit bergoncang gimana caranya? Bingung kan? Langit bergoncang. Ini berbicara sebenarnya bukan hanya the earthly realms, bukan hanya secara fisik goncangannya. Kalau dulu goncangan secara fisik, tetapi sekarang goncangannya spiritual. Saudara, banyak hal digoncangkan dari hal yang saudara lihat tatanan dunia yang sekarang, itu semua digoncang semua. You name it. Saudara ngomong, the peace, kedamaian di dunia ini, barusan terjadi perang. Itu semua goncang semua. Tetapi bukannya itu belum pernah diprediksi. Itu semua sudah diprofesai, sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat dia berada di permukaan bumi, dia katakan akan terjadi gempa. Akan terjadi sakit penyakit. Kemudian akan terjadi perang di mana-mana. Kalau saudara dengar perang, jangan panik. Jangan heran, puji syukur bentar lagi Tuhan Yesus datang. So don't be afraid. Justru kalau saudara mendengarkan tanda-tanda itu, saudara mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Kalau saudara nggak ada pengharapan di dalam Kristus, mungkin saudara bisa goyang. Sebab itu perlu digoncang supaya orang-orang bisa melihat bahwa yang tidak tergoncangkan itu tetap. Ada yang berpegang pada ekonomi dunia, prediksi ekonomi dunia. Ada yang berpegang pada apa yang ngomongin sama WHO. Ada yang berpegang pada penemuan-penemuan yang baru, vaksin yang baru, obat yang baru, semuanya baru. Tetapi begitu rentannya hal itu berubah dengan sekejap. You ngomong apa? Stock market kena perang, rontok semua. Nggak ada yang jelas gitu. Ekonomi tadinya mau naik, inflasi berapa, semuanya expert mencoba untuk memprediksi. Prediksi mereka selama ini teorinya berhasil, kali ini tidak berhasil. How can you say bahwa hal itu adalah bisa diprediksi? Tidak ada yang bisa diprediksi.
Tetapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Itu sesuatu hal yang tidak bisa digoncangkan. Sebab itu digoncangkan semua yang di langit. Yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, digoncang semuanya. 2 minggu yang lalu kesehatan saya itu mengalami goncangan. Dan itu satu rumah jadi bingung, jadi heboh. Gimana caranya? Begini, begitu caranya. Harus isolasi lah, harus ini, harus itu, segala macam. Selama ini belum pernah terjadi hal seperti demikian. Tetapi saya tahu goncangan memang bagian daripada yang Tuhan sudah bilang bahwa Dia akan menggoncangkan langit. Tetapi iblis mengambil kesempatan di tengah-tengah itu untuk bisa membungkam suara orang-orang yang mengabarkan kabar baik. Dan saya tahu dia nggak akan berhasil. Because right now I'm standing here and then I'm preaching to you the good news. So tidak akan berhasil. Setiap senjata yang ditempa kepada kita, yang di-form, tidak ada yang berhasil. Boleh mungkin dia membungkam suara kita mungkin seminggu. Tetapi puji nama Tuhan, saya mungkin gak bisa ngomong. Pastor Lita mungkin gak bisa ngomong. Tetapi ada Pastor Fedri, ada Pastor Gard, ada 2 pastor yang lain yang memberitakan firman Tuhan. The good news is still preached every week. The devil cannot silence the church. Gereja Tuhan tidak bisa dibungkam oleh iblis. Suara daripada gereja Tuhan tidak bisa dibungkam oleh iblis. Suara kabar baik itu adalah hal yang tidak tergoncangkan, makanya dia tinggal tetap. The gospel is unshakable. Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa membungkam suara kabar baik? Dia bisa membungkam kita dengan sakit penyakit. 2 minggu yang lalu kalau saudara dengar saya batuk-batuk tiap 2 menit, 5 menit. Try to silence the voice. Yet now, saya tahu iblis harus bayar 7 kali lipat. Dia pikir dia berusaha untuk menyerang. Tetapi sebenarnya Tuhan balikkan semuanya. Amin. Dan saya percaya saudara saat ini berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di saat yang tepat untuk menerima kabar baik. The good news that will set you free. Apapun itu yang saudara alami sekarang ini. Mau ekonomi, mau pekerjaan, mau proyek, mau apapun itu juga. Mungkin saudara saat ini lagi ada pekerjaan yang saudara sedang bergumul. Mungkin saat ini saudara lagi bergumul. Fondasi dalam keluargamu, ini sebenarnya guncangan ini baik. Karena guncangan ini mengguncang fondasi. Saudara tahu bahwa kalau earthquake, kalau gempa yang menyebabkan bangunan roboh itu bukan karena gempanya, karena ada bangunan yang tetap berdiri. Tetapi yang menyebabkan roboh adalah a faulty structure atau fondasi atau struktur yang lemah. Itu yang hancur dan yang menyebabkan orang itu bisa meninggal atau keperangkap karena dia ketimpa bangunannya, bukan karena gempanya. Orang kalau berdiri di tengah-tengah jalanan, ada gempa, nggak masalah dia. Nggak akan ada masalah. Tapi begitu dia berada di gedung yang lemah strukturnya, dia itu mati ketiban karena gedungnya itu. Jadi, gempa atau goncangan itu menunjukkan betapa kuat fondasimu atau tidak. Are you founded on fear? Kamu hidupmu setiap hari ini karena kamu takut, karena kamu itu menjaga semua ini, menjaga prokes kayak gitu. Kita semua bukannya nggak ikutin prokes ya. Tapi kalau ditanya dapatnya dari mana? Nggak ada satu orang pun bisa bilang, saya dapat dari sini karena saya nggak jaga prokes. Saya dapat dari situ karena saya nggak jaga ini. Nggak ada yang bisa ngomong kayak begitu. Karena you never know. Berapa lama kamu expose kepada virus. Berapa lama kamu itu, seberapa kamu kecolongannya, titik lengahnya ada di mana. Titik kecolongannya. Nggak ada yang pernah tahu karena virus. You never know where you get it.
So jangan sekali-sekali ada orang pun yang nanya, yang berusaha untuk mengkondem pikiran kita. Oh, kita karena kamu dari sini sih, kamu dari situ. That's the voice from the devil. I tell you. Let no one condemn you. Oke, saya jadi kecepatan ini kemana-mana. Yesaya 54 ayat 17 katakan demikian. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. No weapon formed against you shall prosper. And every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. Jadi sekarang ini jangan berpikir weapons itu kayak weapons yang perang gitu ya, perang rudal, perang nuklir, kan sekarang lagi perang-perangan nih ceritanya ya, lagi populer nih ya. Semuanya perang, ada nuklir, mau perang pakai bom, pakai perang kimia, perang bio war katanya gitu, perang ini biologis gitu, pakai senjata biologis, the weapon of mass destruction. Jangan mikir yang jauh-jauh. Peperangan paling lama atau paling berat itu adalah ini. Ini ada ditulis di sini. Every tongue which rises against you in judgment. Sekarang orang itu paling takut kalau udah dapat hasil positif. Hanya karena label positif, orang takut dan merasa kondem. Itu senjata dari iblis. You're so fearful. Begitu dapat label jebret positif antigen. Baru antigen loh, belum PCR. Apalagi PCR. Dapat laporan, CT-nya cuma sekian gitu. Waduh. Orang berasa kondem. Dan yang bikin dia itu sakit dan tambah parah. Itu adalah condemnation-nya. You know the hasil itu is just hasil. Hasil juga bisa salah. Hasil bisa berubah. Namanya hasil tes bisa goncang nggak? Bisa. Kamu nggak tahu tesnya benar, tesnya salah juga nggak tahu. Kita ngecek sendiri, dicekin orang, dua-duanya juga bisa salah. So how do you live now? Kalian berdiri di atas mana nih? Di atas fondasi apa nih? Di atas fondasi hasil tes. Di atas fondasi kalau CT-nya udah naik, oke. Atau di atas hasil kalau peduli lindunginya hijau, nggak hitam. Saudara tahu yang namanya hitam aja 10 hari berubah otomatis jadi hijau lagi. Dan lu nggak tahu pernah, tahu-tahu sebelum hijau kena lagi. How do you know? The relationship, hubunganmu. Is it solid? COVID ini hanya menunjukkan betapa solid atau enggaknya hubunganmu. Ini tes. Serumah sendirian, isoman, berdua. Di rumah ketemunya itu orang melulu. Apalagi kalau isolasinya satu kamar, berdua melulu. Paling enggak 5 hari berdua. Tahan? Ada yang tahan dengan orang yang sama? Gak usah lama-lama deh 5 hari ketemu orang yang sama. Terus menerus. Makan itu aja, makan kadang juga males. Nonton, bosen. Ya kan? Akhirnya apa? Ngeliatin reels, ngeliatin TikTok, scrolling, tambah scrolling, tambah boring. Nanti bilang keluar perlu healing lah. Kita perlu healing lah, katanya sekarang kan lagi trending nih, perlu healing. Nggak ada yang ngerti mental health katanya gitu. By the way, if you wanna listen about mental health, mendengarkan mengenai kesehatan jiwa, saudara bisa dengarkan Church Uncensored. Church Uncensored. Sini ada Bro Dion as the producer. Thank you so much for saying the truth. Uncensored. Nah, ini dia. Ini saudara-saudara kalau tahu nih episode yang kemarin seru banget. Seru banget ini. Memberitakan kebenaran yang tidak dibuat-buat, kebenaran yang tidak tergoncangkan, yaitu kebenaran yang berasal dari firman Tuhan, yang ribuan tahun sudah teruji, melewati segala macam endemi, pandemi, semuanya teruji. Amin.
You go with something yang teruji. Jangan melalui sesuatu yang tidak teruji. Back every tongue which rises against you in judgment. Setiap lidah yang dikatakan kepada saudara, yang menyebabkan saudara condemn, saudara-saudara akan tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa tahu nggak? Saudara bisa nolak bukan karena perbuatanmu baik. Bukan karena kamu udah taat prokes. Tapi karena kebaikan daripada Tuhan dan kebenaran daripada Tuhan yang menyertaimu dan bersama-sama denganmu. Kebenarannya menutupimu daripada hal-hal yang gak benar daripadamu. Karena Dia menggantikan kebenarannya dan kebenarannya sudah dibayar di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tidak ada yang dapat mengoncangkan kebenaran daripada Tuhan. Sama sekali tidak ada. Amin. Saudara, kalau dibilang, mana mungkin kamu bisa lewat, mana mungkin keuanganmu bakal berubah kayak begini-begini. That's a tongue yang judging. Itu loh. Saudara bisa bilang, mungkin saya sendirian tidak akan bisa. Dengan kemampuan saya, nggak mungkin bisa. Dengan kebenaran saya, nggak mungkin bisa. Perbuatan saya nggak mungkin bisa. Kredibilitas saya mungkin nggak bisa. Saya punya kemampuan, tapi kemampuan saya pun terbatas. Saudara nggak bisa mengandalkan backingan saudara lagi. Saudara nggak bisa mengandalkan your connections anymore. Siapa yang saudara bisa andalkan? Kebenaran daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang akan membelamu. Tuhan akan membela keuanganmu. Tuhan akan membela your family. Tuhan akan membela hubunganmu. Orang lain mungkin bilang, kamu mungkin hubungan sekarang ini kayak begini nih. Gak bagus nih kondisinya. Kesehatan kamu rentan nih. Gak mungkin kamu bisa recover daripada COVID. Saudara tahu kan, kadang-kadang ada yang bilang, kalau udah kena COVID, itu pasti ada yang berubah. Ada yang kurang baik, gitu, semuanya rusak. No, I say no in Jesus' name. Saudara yang bekas lulusan Om Imron, I declare to you, your body is even better now than before kalian kena sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! It will be better. It will be stronger. Because there's the glory of the latter house. Rumah yang baru ini beda, saudara. Beda. Karena Yesus. Yesus yang menyebabkan perbedaan. Bukan kamu. Bukan bagaimana kamu memberikan nutrisinya. No. Nutrisi itu sarana aja. Tapi Yesus yang memberikan kamu kesehatan yang ilahi, kekuatan yang supernatural. That's why no weapon forms against you shall prosper. Sebab itu gak ada senjata pun satu pun yang akan prosper, saudara. Amin. You receive it in the spirit. You caught it in the spirit. Tangkap, saudara. Saya berdoa ya, sama seperti Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus. Aku berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus Kristus supaya engkau dikaruniai roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Mengenal siapa Dia di dalam dirimu itu penting, saudara. It will break you or it will build you up. Ini masalahnya hidup atau mati loh, saudara. Jangan main-main dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya, engkau yang ada di dalam Kristus, itu efeknya besar sekali. That's actually essentially, itu adalah esensi daripada rumah yang kemudian ini. Itu adalah Yesus yang ada di dalam, pengharapan akan kemuliaan, di mana engkau tidak mungkin sama lagi. Karena engkau lebih berharap bahwa engkau akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Kemuliaan bulan Januari beda dengan kemuliaan bulan Februari bagi orang yang percaya di rumah ini. Orang yang berjalan di bulan Februari, ini udah masuk bulan Maret, God will give you even greater glory. Jangan main-main loh, saudara. Dengan glory of the latter house jangan main-main. This is the foundation of who you are in Christ. This is a matter of life and death.
Listen to the word. Amin. Kalau dulu kita masih bisa ngobrol ya, dekat-dekat sini ya. Beberapa dari teman-teman tuh sempat mengalami itu. Pancaran kemuliaan, semburan air-air. Dulu. Sekarang kan kita agak jauhan sekarang. Dulu ada air kudus gitu. Di depan biur gitu. I really hope suatu saat kita nanti akan bisa beribadah lebih banyak lagi di tempat ini. You believe it? Kita akan lebih banyak lagi berkumpul di tempat ini. Kita akan lebih sering lagi berkumpul. Karena itu yang sebenarnya diingini oleh Tuhan. Di rumahnya, dia ingin semua orang itu berkumpul secara begini loh, fisik. Saya tahu sekarang banyak halangan, masih banyak dibatasi. Tapi saya percaya suatu saat nanti akan lebih banyak orang akan berkumpul lagi. Bahkan saya harus katakan nanti anak-anak sekolah minggu. By the way, saya mengucap syukur untuk guru sekolah minggu yang setiap minggu, setiap 2 minggu itu mengabarkan Injil lewat online. Setiap 2 minggu, setiap minggu, kabar baik juga diberitakan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan saya juga ingin komen untuk teman-teman, saya sungguh bangga mempunyai teman-teman Micin, Millennial Church, the youth and the teens. Kalau saudara perhatikan, yang melayani di depan udah lumayan banyak anak-anak teens and youth. And the pastor daripada youth and teens ini juga pelayanan di sini. Dan mereka bukan cuma pelayanan di dalam gereja, dalam gedung gereja secara service. They do it care from home. Saudara kalau lihat beberapa dari teman-teman, that's why I said, I'm proud of them. Saya sungguh bangga sama mereka karena apa? Mereka nggak omdo, mereka nggak NATO. Tahu NATO? No action talk only. They do some actions. Dan untuk teman-teman yang menyumbang atau mengambil bagian daripada CFH, I thank God Tuhan memakai saudara untuk menjadi saluran berkat-Nya. Karena hal ini akan disalurkan kepada panti asuhan ya. Benar ya? Panti asuhan ya Joel ya? Yes, yayasan panti asuhan. Ini luar biasa sekali. Ini untuk teman-teman yang membantu. I really appreciate. Karena apa? Saudara yang tanamkan benih itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. It will come back to you. It will come back to you. Tuhan itu gak pernah mau diutangin lagi. You know, caring for the people yang berkekurangan. That's actually what Jesus is doing. Dia itu sedang melakukan apa yang dulu dia lakukan. Pada zaman dia berjalan di atas permukaan bumi ini, dia itu relieving the pain of people. Dia itu mengesampingkan aturan demi aturan. Dia menerobos, shortcut semua aturannya supaya kasihnya boleh nyampe ke orang-orang itu. Dan inilah yang dilakukan oleh para teens kita. Ini yang dilakukan oleh para youth kita. You know? Dan mark my words ya. That the youth will get even bigger and bigger. Anak-anak youth kita. They will experience the glory of the latter house. Yang lain jangan ketinggalan dong. Kalian jangan ketinggalan in the movement of God. Di mana dia itu mau memberkati kalian dengan kemuliaannya yang lebih besar lagi pada tahun ini. Jangan takut saudara. Jangan takut untuk melangkah. Jangan ditakut-takuti lagi untuk melangkah. Let's walk together. Let's build this house together. Amin. Amin. Hagai 2 ayat 7 sampai 8. Kita lanjut, kalau enggak kita enggak maju-maju. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara notice enggak?
Kenapa harus perak, kenapa harus emas? Saudara kalau notice di masa sekarang ini, saham anjlok, emas itu naik harganya. Yang dengerin saya ya, terutama kita punya hangout leaders, salah satu hangout leaders kita adalah Atung, Anthony, itu punya gunung emas. Ya perusahaannya namanya Gunung Emas, Gold Mountain. Harganya lagi naik, dia lagi sangat diberkati saat ini. So, emas itu naik. Emas itu dianggap safe haven. Emas, perak. Karena apa? Emas sama perak itu sudah ada dari zamannya Adam. You notice, logam mulia yang ada yang disebut dari Kejadian sampai Wahyu, itu emas, perak. Kenapa? Something yang tidak tergoncangkan. Saya nggak ngomong secara fisik, tapi apa yang dilambangkan oleh emas, apa yang dilambangkan oleh perak. Emas melambangkan kemuliaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Bait atau tabut perjanjian itu dilapis dengan emas. Dan perak melambangkan apa? Redemption, penebusan. Yesus, kemuliaan Yesus, yaitu adalah karya penebusannya di atas kayu salib. Silver and gold, ini real. Tetapi di dunia nyata juga real, saudara. Jangan saudara mikir, oh ini cuma emas-emasan gitu, emas Jawa gitu. Enggak, ini bener emas. Ya kan? Kalau saudara juara nomor 1 di Olimpiade, hadiahnya apa? Emas, ya kan? Itu melambangkan itu paling top, juara 1 dapat emas. Ya kan? Ada juara 1 pengen dapat emas Jawa? Ya nggak ada kan? Atau dapatnya tembaga gitu, perunggu, nggak ada. Perunggu juga logam berharga, perak juga logam berharga, tapi emas dihargain sangat tinggi. Amin. Nah, saudara, ini dikatakan demikian ya. Dari zamannya dulu sampai sekarang, itu Tuhan kan goncangkan semuanya kan. Dia kan menggoncangkan, bahkan dikatakan menggoncangkan semua bangsa. Semua bangsa ini digoncangkan supaya apa? Barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Kalau bahasa Inggrisnya ditulis, bisa ditayangkan. I will shake all nations and they shall come to the desire of all nations. And I will fill this temple with glory. Gunanya apa sih bangsa-bangsa ini digoncangkan? Supaya setiap orang bisa datang kepada Yesus. Ini gunanya di sini. They shall come to the desire of all nations. Nah, masalahnya ini yang digoncangkan ini bukan dunianya secara dunia gempa, cuman gempa doang. Tetapi yang digoncangkan apa? Sistem dunia. Kalau engkau pakai sistem dunia, pasti goyang. Engkau mau pakai sistem bisnisnya sistem dunia, pasti goyang. Kita nggak bisa apa-apa kadang-kadang karena tatanan dunianya seperti demikian. Tetapi kamu tahu, sebenarnya kamu tahu bahwa kamu bisa menjalankan usaha dengan sistemnya Tuhan. Kalau orang lain main tipu-tipu kanan kiri, kamu nggak usah tipu-tipu. Tuhan masih bisa berkatin kamu. Sistemnya dunia harus sikut-sikutan kanan kiri. Kamu nggak usah sikut-sikutan, dia akan kasih kepada kamu. By the way, saya dalam posisi, saya juga bingung. Saya tinggal kantor saya. Saya tinggalin kantor saya kan. Selama kurang lebih hampir 2 minggu. Saya pikir kantor saya bakalan slow. Ternyata Tuhan kasih proyeknya malah double. Saya sampai bingung. Tuhan kasih lebih banyak proyek. Bahkan salah satunya saya sampai bingung. Kemarin saya nanya sama manajer saya gitu. Ini katanya bakalan ada proyek. By the way, ada sedikit proyek kecil-kecilan lah. Di Sarinah kebetulan. Sarinah itu kan salah satu cagar budaya ya. Saya bilang, mana mungkin dapet ya. Ini kan kita kan nggak terkenal ya. Toto dapet. Terus ditanya, emang udah bayar? Udah. Udah dibayar, lunas. Langsung kerja. Katanya kenapa? Nanti mau buka cepet. Posisi proyeknya pas samping pintu masuk.
Saya sampai bilang, kapan saya dapatnya? Lagi tengah-tengah saya sakit. Ini bukan untuk membanggakan diri saya. Justru saya dalam keadaan posisi lemah. Saya dalam keadaan posisinya tidak berdaya. My health is shaken. Yet I can only hope on the Lord. Bagaimana usaha saya bisa tetap berjalan kalau saya dalam posisi sakit? Tuhan kasih lihat di depan mata saya. Bagaimana usahamu bukan tergantung dari kamu, katanya. Usahamu tergantung dari aku. Because they will see how Jesus can bless you even more. Justru saat kamu lagi tidak berdaya. Amin. Ini kesaksian ini bukan untuk membuat saudara ngedown. Justru akan membuat saudara tahu. Bahwa saudara gak usah takut. Tuhan memelihara bisnismu. Tuhan pelihara keuanganmu. Tuhan pelihara keluargamu. Di saat engkau lagi tidak berdaya, Tuhan yang akan men-take care-mu. Dia akan memeliharamu. Kapanpun itu. Amin. Amin. Goncangan ini bagus. Semakin banyak digoncang, semakin banyak orang nonton YouTube. Amin. Semakin banyak orang mulai mendengarkan kabar baik. Karena biasanya kalau orang stres baru lari ke Tuhan. Ada sih orang bilang, oh iya, saya dalam posisi sangat diberkati. Saya justru lari ke Tuhan. Biasanya jarang terjadi. Biasanya kalau udah kepepet baru nyari Tuhan. Posisinya selalu kepepet. Tuhan matters nggak? Kapan kamu cari Tuhan? Kamu lihat anak bungsu. Lihat aja anak bungsu. Dia pulang karena apa? Kepepet. Kepepet dia itu. Nggak punya uang lagi. Makan makanan ampas babi. Ya kan? Di rumah dia bisa makan babi. Oh iya, belum tentu ya. Di rumah saya literally datang babi-babian loh. Sampai bingung saya. Hari pertama saya sakit. Datanglah nasi campur babi panggang. Luar biasa. Saya melihat jemaat yang begitu mengasihi saya. Mempersembahkan korban bakaran, bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Oke, nanti saya bikin lapar semuanya. Oke, kita balik lagi. Kamu boleh punya motivasi apapun ya. Mau datang kepada Tuhan. As long as kamu datang kepada Yesus, kamu sama saya boleh setuju. Gak matters. Kamu mau percayanya mungkin masih setengah grace, seperempat grace. Mau masih di dalam Taurat. Selama kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kamu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan dalam kehidupanmu, let's stop. I have no problem. Jangan takut. Nggak akan dikata-katain, oh kamu belum grace. Enggak. Tuhan nggak mempedulikan kamu yang grace dapat berkatnya lebih banyak daripada yang nggak grace. Belum tentu. Saya harus katakan, Tuhan itu rata semuanya. Dia mengasihimu apa adanya. Mungkin kamu percayanya masih setengah-setengah. Mungkin kamu itu karismatik. Mungkin kamu crazy-matic. Mungkin kamu otomatik. Mungkin kamu semi-otomatik. Nggak masalah. Selama kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa duduk bareng dan makan bareng. We can talk about Him. We can talk about the good news. Karena itulah satu-satunya kekuatan yang menyelamatkan kamu. Roma 1, benar kan? Injil adalah satu-satunya kekuatan Allah yang menyelamatkan orang baik yang percaya maupun yang belum percaya. Dia punya kekuatan. Amin. Amin. Dan karena apa? Dia akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaannya. Dia akan memenuhi rumah ini. Orang yang ada di dunia itu juga punya pelayanan. Jangan salah, orang dunia itu punya pelayanan. Pelayanannya adalah mengumpulkan kekayaan bagi orang-orang benar. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat,
pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Biarlah mereka bekerja. Orang dunia itu punya pekerjaan, punya pelayanan, punya ministry. Which is to gather all the silver and gold. Sama seperti orang Mesir. Orang Mesir itu bukan dirampasin. Emas peraknya bukan dirampasin. Itu paymentnya untuk orang Israel. It's a back pay. Itu utang. Mereka kerja nggak dibayar. Begitu mereka mau keluar, semua 2 juta orang itu dibayar semua. Dapat kripto berapa triliun. Bleng langsung dapat, sekejap overnight jadi miliarder 2 juta orang. Kalian tahu nggak kenapa? Kenapa harus jadi miliarder? Kenapa harus perlu emas dan perak untuk masuk? Orang Israel waktu dulu, kenapa harus Tuhan itu ngomong spesifik sama mereka. Mintalah kepada tetangga-tetangganya itu, emas peraknya itu diambil semua, supaya kamu bisa beribadah kepada Tuhan. Gunanya untuk itu. Tapi yang keluar apa jadinya? Lembu emas. Duitnya dipakai enggak kan? Udah dikasih duit, kayaknya minta ampun, tapi lembu emas sudah keluar pun masih bisa bangun bait Allah loh. Saking kayanya mereka. Lembu emas itu berapa karat itu? Berapa emas itu? That's 24 karat gold. Benar-benar karatan itu goldnya. 24 karat gold, golden calf. Semua dikumpulin orang Israel bisa bikin lembu emas. Yet mereka masih punya emas dan perak untuk bangun bait Allah. Kaya nggak? Kayanya Tuhan kita itu luar biasa. Kalian kalau tahu, you may invest in a certain things, but you'll never know. Kalau Tuhan udah kasih berkat, gak tanggung-tanggung. Tahun ini saya katakan beberapa di antaramu make a good investment. Tuhan akan kasih kembali berkali-kali lipat sampai kamu terbengong-bengong. I tell you, this year is your comeback year. Your business will prosper like never before. This is the glory of the latter house. Tuhan itu gak ngomong awang-awang ya. Dia ngomong beneran. Emas dan perak. Either kamu orang dunia yang ngumpulin kasih kekayaan kepada kamu, atau kamu berada di tempat yang biasa-biasa, gara-gara kamu tempat itu jadi kaya. Either two. Karena apa? Kamu, you are the vessel of His glory. Anywhere you go, you are the vessel of His glory. Bukan masalahnya, bukan di kemampuanmu sih, tapi siapa yang ada di dalam kamu. Itu yang membedakan. Amin. Sebelum kita ini keluar check out dari bumi ini, Tuhan akan kasih kekayaan yang luar biasa. Aminnya cuma dikit. Ya nggak mau nggak apa-apa. No problem. Tuhan sama aja lah, seginilah cukuplah gitu. Si gereja yang mula-mula itu dibanding gereja yang pada zaman ini ya. Saudara tahu nggak gereja zaman dulu itu luar biasa loh, prosperous. Nah buktinya mereka bisa bangun gerejanya gede-gede gitu. Kalau nggak prosperous gimana caranya tuh? Ini ya. Saya nggak ngomongin, oh iya kalau gitu bangunlah GBC dengan mewah segala macam. Bukan maksudnya bukan itu. That's not what it means. What it means adalah kamu ini Tuhan mau berkati dengan luar biasa. Karena apa? Untuk menunjukkan kemuliaannya. Justru pada saat kamu tidak biasa, kamu itu tidak punya kekuatan apa-apa, Tuhan mau kasih berkat. Supaya menunjukkan bahwa memang kamu gak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan itu Dia. Kalau kamu emang dasarnya jago, dan kemudian kamu jadi kaya raya, gak ada yang heran. Tapi kalau pada dasarnya kita memang gak bisa, memang kita udah dasarnya oon. Tahu oon? Oon terang, oon. Bukan itu. Blow on.
berasa kayak nggak ada, pinter aja enggak. Yet Tuhan kasih berkat dengan luar biasa. Now that's the glory of God. Orang malah mulai melihat itu loh, itu kemuliaan itu kamu dari mana dapatnya? I want that. Saya mau itu. Kamu kok kayaknya beda ya? Cara dual bisnisnya itu beda ya? Kamu gak kayak biasa ya? Orang lain ngemis-ngemis, kamu enggak. Kamu berjalan like prince. You have a worth. Kamu tuh punya nilai, kamu tuh punya bobot. Karena glory atau kemuliaan itu sama dengan berat. Kabot, ada bobotnya. Yang kamu ngomongin ke orang ada bobotnya. Dan hal itu gak bisa digoncangkan. Kalau kamu pakai atur-atur begini, kadang-kadang pakai teorinya ngomong seperti ini kalau sama orang ini. Teorinya ngomong dengan orang ini harus begini, kayak begitu. Teorimu gagal semua. Zaman sekarang, saya bingung sama bisnisnya anak-anak millennials. Tahu-tahu duitnya lari sana, lari sini, lari sana. Yang ini making this, yang ini making that gitu. Dia ngapain? Ya cuma cuap-cuap doang kayaknya di sosmed. Bingung kan sama bisnis zaman sekarang? Yet, kita tahu Tuhan punya rencana bagi anak-anaknya. Dia ingin menunjukkan betapa tidak berdayanya kita dan betapa kuat dan gagahnya Tuhan kita. The house will shine. This house will shine. No matter what, this house will shine. Setiap profesimu di rumah, jangan takut ya, ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, be careful. Karena Tuhan mau kasih kemuliaan. Tuhan akan berikan, anak-anakmu will shine. Dan orang mulai nanyain, why are you so blessed di rumah itu? Kenapa kamu harusnya posisinya sekarang kamu stres? Kenapa kamu gak stres-stres? Harusnya kamu ini kayak begini hasilnya. Kamu ini harusnya itu cuman ngurusin rumah tangga, gak bisa apa-apa. Yet, kamu bisa memberikan impact bagi banyak orang. Hanya dengan apa? Ngurusin rumah tangga. That's the glory of the latter house. That's the unshakable house. Bagi ibu-ibu yang suka bikin story, yang ada di rumah, bikinlah story, bikinlah kehidupanmu sehari-hari, jangan khawatir, jangan takut. People will see Christ through you. People will see Christ through you. Through you. Kenapa? Kadang-kadang kita ngelihat ya, cara orang handling anak. Cara orang bagaimana dia memelihara keluarganya. Orang mungkin akan bingung gitu. Kamu mau posisi kayak begini kok masih bisa ya kamu tersenyum. Masih bisa ya kamu tuh hahihi. No, that's not me. That's the joy of the Lord. Itu adalah kemuliaan Tuhan. Di mana sukacitanya Tuhan itu ada di tengah-tengah kamu. Mungkin setengah stres ngawasin anak online. Tapi kamu gak stres. Justru kamu Tuhan tuntun. Bagaimana caranya untuk kamu bisa merawat anak di rumah? Ibu-ibu rumah tangga jangan khawatir. Tuhan akan kasih kepadamu hikmat yang luar biasa. Orang akan melihat hikmat Tuhan bukan hikmatmu. Kalau hikmat kita hancur. Setuju? Amin. Well, I have to cut it off di sini, teman-teman semuanya. But I'm so excited. I hope next week saya bisa terusin lagi. Karena khotbah saya nggak kelar. Like I said to you. Tetapi saya harus berkata kepada saudara sekalian. The unshakable house. Rumah yang tidak tergoncangkan. Semua tergantung dari fondasinya. Fondasinya, apakah fondasimu terbuat dari pasir? Atau fondasimu terbuat dari batu karang yang teguh. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kamu takut, kalau kamu dikit-dikit takut, itu khawatir, ini khawatir. Maybe your foundation is not that strong. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Justru kalau kamu takut lari ke Tuhan. Supaya fondasimu diganti. Pakai fondasi yang kuat. Maka rumahmu akan menjadi kuat. It's just a matter of thinking.
yang ada di dalam pemikiranmu, your belief system, perlu diganti. Amin. I declare to you once again, you are the unshakable house. Rumah tanggamu unshakable. Not because of you, but because of Christ and His finished work on the cross. Amin. Amin. Mari saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Ini adalah elemen yang unshakable. Perjamuan kudus ini adalah senjata yang diberikan oleh Tuhan di akhir zaman ini. Perjamuan kudus berkata mengenai Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Kita mengingat kematiannya. Kita mengingat tubuhnya. Kita mengingat pengorbanannya. Kita mengingat bahwa setiap kutuk sudah diubah menjadi berkat. Setiap sakit penyakit, tidak peduli apa yang ada namanya. Setiap apa yang ada namanya, itu ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Kamu mau namain lah. Saudara tahu nggak ya, belakangan ini katanya muncul. Abis Omikron, ada lagi Son of Omikron katanya. Variannya B.A.2. Wow. Mau ngomong varian apapun, itu bakalan bermunculan. By the way, kalau saudara tahu, ternyata varian itu bisa muncul tiap 2 bulan sekali. Tetapi, saudara-saudara, saya harus beritahukan kepadamu, mau varian apapun kek, yang ada namanya kek, mau son of apapun kek gitu, gak ada yang bisa menahan kepada kekuatan daripada perjamuan kudus. This is your weapon, saudara-saudara. Dimanapun kau berada, baik yang ada di online, yang ada di offline, this is your weapon. Ini yang akan menyebabkan engkau bisa berdiri tegak. And you shall condemn the tongue that rises in you in judgment. Setiap lidah yang menuduh engkau boleh katakan, ya memang saya mungkin banyak bocor prokesnya. Ya mungkin saya banyak melanggar aturan. Mungkin saya nggak bagus-bagus amat. Tetapi Tuhan Yesus saya sangat bagus. Tetapi Tuhan Yesus saya sangat benar. Dia telah menjalani semuanya. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama kita angkat tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu ya Tuhan, yang telah dipecah-pecahkan bagi kami semua. Tubuh yang luar biasa, tubuh yang telah dicambuk, tubuh yang telah diremukkan, diludahi, dipukuli. Engkau harus menghadapi semuanya itu, supaya kami boleh mengalami keutuhan. Pikiranmu, kepalamu dihujam oleh mahkota duri. Racun masuk ke dalam pikiran. Supaya pikiran kita gak toksik lagi. Supaya perasaan kita, emosi kita menjadi stabil di dalam Yesus Kristus. Saudara lihat, oleh karena tubuh ini, kamu punya pikiran itu normal, stabil. Kesehatan jiwamu itu, you have a good mental health because of this body. Engkau gak usah takut. Karena tubuh ini menyatakan, I died for you, so that you don't have to die. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Darah yang membayar setiap kutuk. Kutuk sakit penyakit. Kutuk kekurangan, kemiskinan. Kutuk turun-temurun. Penyakit menular, penyakit menurun, semuanya. Kalau engkau saat ini engkau merasa bahwa, oh iya saya ini rentan kena sakit penyakit. Katakan kepada dirimu, kalau engkau mungkin berasa, oh saya punya penyakit autoimun atau mungkin penyakit yang bawaan gitu ya. Saya ini rentan. Saudara katakan, kamu tidak punya kuasa lagi atas diriku
karena darah daripada Kristus ini telah membayar semua sakit penyakit itu di atas kayu salib. You are alive. Engkau hidup. Engkau tidak usah mengalami kematian. Setiap sel-sel dalam tubuhmu, engkau tahu telah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap orang juga yang ada di gerejamu, yang memberikan persembahan, persepuluhan mereka, kami percaya mereka menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Berkati setiap tangan yang memberi. Berkati setiap hati yang tahu untuk mengucap syukur. Kami memberi bukan karena paksaan, kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menurunkan berkat dalam setiap area dalam kehidupanmu. Keluargamu, kesehatanmu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, hubunganmu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan untuk memberkatimu dengan luar biasa. Nothing, no voice, no anything yang bisa mengkondem engkau bahwa engkau tidak bisa dan tidak layak untuk menerima berkat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami berdoa untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengarkan tentang kabar baik ini. Dan mereka menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Aku berdoa dimanapun kau berada, baik mendengarkan secara online maupun offline. Biarlah pada hari ini engkau boleh menerima Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus Kristus namanya, Dia menebus engkau dari segala macam dosa. Apapun yang kau telah lakukan dan kau akan lakukan, semuanya telah ditebus di atas kayu salib. Dan kau mengalami kehidupan yang baru. Kehidupanmu yang lama telah digantikan oleh kehidupan daripada Tuhan Yesus dan engkau adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Apabila engkau berdoa dan kau telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau nanti boleh kontak baik yang ada di YouTube, yang ada di sosial media, di WhatsApp, di Instagram. Melalui Instagram, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa kontak kepada teman-teman yang akan membantu engkau untuk masuk dalam hangout. Engkau akan bisa bertumbuh di dalam hangout. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur sekali lagi untuk berkat-berkat-Mu pada hari ini. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami. Tuhan, Dia memancarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kebaikan-Nya, kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, wajah yang penuh kasih, wajah yang penuh kemuliaan itu. Dan Dia memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat yang percaya dan menerima kebenaran daripada firman Tuhan ini katakan, amin. Amin. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.